di suatu desa yang mohon maaf desanya mungkin kita sebut aja daerah Pamanukan, dan daerah rumah tersebut di satu rumah ini, di satu rumah teh semua sekelilingnya PSK. Jam 3 udah mulai cekap deh. Itu jam 2 jam 3 udah mulai mencekam. Jam 2 pagi berarti jam ya. Jam 2 pagi sampai jam 3 itu udah mulai mencekam. Okay. Satu keluarga semuanya janji-janjian masuk Satu keluarga. Mulailah Habib bilang dan keluarga itu tersebut, ya udah kita datangi dukunnya. Itu rumah yang dibilang tempat singgahnya dia. Sambutannya hangat. Ya sejenis semua kuntilanak, pocong, bahkan rajanya demit-demit. Dibilang situ saya nggak tahu, cuman ya dilalanya mereka yang tahu tentang itu. Yakin rumah? Rumah. Cuman agak kumuh ya, Bib. Agak kumuh. Agak kumuh. Bangunan tua. Namanya tengah. Nah, hutan. Tengah hutan. Udah berumur. Masa di rumahnya kayak Pondok Indah, Menteng. Terus? Saat itulah saya izin sama Habib, diajakin sama keluarga itu. Karena mungkin wasilahnya ada satu orang yang memang mungkin mengerti tentang hal ini di keluarga tersebut. Ya udah akhirnya kita diajakin lah ke sana, mandi, terus dikasih tahu arahannya. Dan di situ uniknya lagi ada satu batu yang memang kalau diangkat sedikit aja itu bisa, ya katanya sih bisa mengabulkan atau apapun lah di jenis itu. Sampai saat ini yang saya masih pikirin adalah ada goa itu, ada goa teh. Goanya itu serem banget teh. Ada satu goa yang memang mitosnya itu di dalamnya itu ada dibilang katak. Katak? Atau berubah jadi katak ya? Kodok bangkong. Oh, ya jelek amat itu. Gede tapi. Iyalah kalau kodok bangkong ya. Gede banget. Segede ini. Meja. Innalillahi. Atau pandangan dari manusiawi yang memang bisa melihat spiritual itu. Kalau untuk saat ini sebenarnya cerita di Subang itu yang paling berkesan. Cuman karena memang sebenarnya cerita saya banyak sekali sama Habib. Nggak apa-apa, ceritain aja. Nggak usah malu-malu, dikasih boleh kok sama Habib. Ya nggak apa-apa, cerita aja. Nggak usah ada ini sensor, ceritain aja. Ya jadi setelah, ya gitu teh. Maksudnya jadi setelah semua proses pengurasan, kalau dibilang bahasanya pengampunan atau pembersihan. Cuman di Panaruban kita lihat kujang kembar ya. Itu dia. Gak apa-apa, ceritain aja. Yang kita tilep kagak bisa kita ceritain sampai sekarang. Oh, oke. Jadi waktu di hutan ketemu rumah dan ketemu Aki lah, Abah atau Eyang lah. Subhanallah. Jadi kepanggil. Iya. Terus beliau bawa Habib dengan Bang Dila itu menuju Curug. Lalu di Curug itu melihat kujang kembar. Ceritakan kepada sahabat di rumah, kujang kembarnya ini berupa goib kah? Atau memang benda? Kalau untuk fisik secara mata saya dan Habib memang nyata. Oke. Nyata, tapi benda ini goib. Oke. Diperuntukkan hanya mungkin karena sejarah yang mengatakan bahwa semua kerajaan sebenarnya masih ada sampai sekarang, mungkin ditilem bahasanya, yang mungkin mengakibatkan orang-orang di luar nalar bisa jadi musyrik. Itulah makanya sebab kita masih menutupi kujang kembar ini, karena kujang kembar ini konon katanya banyak orang menceritakan, ya banyak yang bikin dia sakti, bikin dia makanya kan sampai sekarang dimanapun ada, tapak tilas ada di mana-mana. Benar. Nah, ukurannya semana? Kurang lebihnya? Sedang deh. Segini.
Itu aslinya, Kujang asli sini. asli milik Beliau. Eyang. yang Segini. Dan 2 begini kan. nyilang. Lambang Pajajaran itu. Oke, nah itu ketika ketemu dengan kujang kembar itu, emang dikasih tahu sama si Eyang Aki itu atau gimana prosesnya? Atau jalan kucuk ke air terjun, ketemu di balik air Itu terjun sih, atau gimana? kalau itu sendiri memang selama ini kalau benda-benda ya atau mustika yang kita lihat ya memang selalu sendiri. Oh, ketemu jalan-jalan Ketemu aja tiba-tiba nongolin gitu. Kayak dia suka sama saya, dia suka sama Habib, ya dia nongolin ini hadiah buat lo, bahasanya kan gitu. Nih gua kasih hadiah buat lo, nih gua kasih hadiah buat lo. Cuman kita sebagai yang baik, kita menjaga. Cerita nggak setelah ketemu dengan kujang kembar itu ke yang Aki yang menjaga di hutan? Kita cerita semua. Gimana jawabannya? Ya luar biasa sih Kaget dong bahasanya, karena kita adalah orang yang memang tidak mengenal atau musyrik terhadap hal tersebut. Oke. Saat itulah kisah saya berakhir, tapi ternyata kisah itu berlanjut. Habib di sana. Maksudnya? Saya pulang. Habib di sana. Habib di sana. Oh. Selama 40 hari, 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Habib di sana berpuasa, Habib di sana mengalami hal-hal yang di luar mistis. Di Subangnya 4 bulan, cuman di hutan Mana itu 40 hari. 40 hari. Nanti kita tanya Habib cerita khusus di hutan tersebut. Nah, kita kembali kepada dukun. Si dukun nyebelin itu. Dukun nyebelin. Akhirnya ending maksudnya dengan perlawanan Habib dengan Bang Dila dengan dukun tersebut. Gimana ending si dukun itu? Kan dia nggak nyaman dong, ada yang datang ke kampungnya dia, sedangkan itu kan mata pencariannya. Dan dia mengakui kalau dia belajar itu semua otodidak. Otodidak tuh si kunci itu si Gelo. Dia ini cuman tukang sampah ya, Tuang sampah tukang dulu longsok. ya. Innalillahi. Di luar kan, di luar dari cerita ini kan, kaget Terus? kan Teteh. Hah? Ini orang saklek Teh. Orang yang tadinya waras jadi makin gak waras. Kan itu tukang rongsok belajar ilmu itu. Sok-sokan jadi dukun. Akhirnya yang datang apa? Gelap lah matanya, pikirannya. Ya, hatinya. iblis lah. Iya. Nah terus? Saat itulah dia menyerahkan diri, ya memang sudah nggak kuat dengan kita. Dan Jadi kita tempur mulu nih Bang Dila sama Habib. udah bukan main, habis-habisan. Nah, akhirnya dia nyerah. Nah, nyerah yang terjadi di Ruqyah. Nyerah yang terjadi ya dia emang nggak, kalau sampai sekarang mungkin kita nggak bisa nemuin gitu. Maksudnya nggak tampak sampai sekarang. Terakhir itu, jadi pas Dilah itu pulang, saya masih di situ kan, untuk berlanjut. Nah itu dukun itu datang ke rumah pasien yang itu, minta maaf. Tiba-tiba datang dan dia minta maaf. Oke, Minta terus? maaf, langsung udah pulang. Gak ngomong A, gak ngomong B, cuma datang dan minta. Pada saat itu Habib lagi bertamu, lagi ngobatin orang di kampung sebelah. Ternyata pas pulang, Habib tadi dukun itu datang, cuma minta maaf sama Abah dan dia ngakuin begini gini, udah pulang. Nah, habis itu selesai. Abah Hussein itu yang salah satu keluarga itu kan, Keluarga. bapak itu yang tadinya untuk ibadah aja, untuk sholat itu sakit, Nggak bisa bangun. nggak bisa bangun, alhamdulillah bisa ke masjid sekarang. Masya Jalan dengan Allah. Selama Sendirinya. seminggu. Selama seminggu ya? Metode Awalnya nggak bisa? penyembuhan. Nggak Awalnya? bisa sama sekali. Mau sholat itu sakit, setiap mau sholat pasti sakit. Boleh saya praktekin deh? Boleh? Jalani begini Teh. Maaf, Ya Allah Tuhan, kasihan banget. nggak bisa jalan. Itu ulahnya si dukun Gelo teh, gulun Gelo teh. Bangkunya agak. Oyang-oyang. Jadi di kerja sama si dukun Gelo itu sampai Abah sampai kayak gitu, Abah Hussein. Abah Hussein. Ya Allah, akhirnya berdiri bisa sholat ke masjid. Bisa. Masya Allah, alhamdulillah ya Habib ya. Alhamdulillah, kuasanya Allah Ta'ala.
subhanallah. Nah, kabar terakhir semenjak kayak gitu, udah nggak dengar lagi tuh gimana tuh si dukun Gelo itu? Enggak. Alhamdulillah selesai. Selesai. Karena saya gemes dengernya. Dan selesainya itu indah, Teh. Apa tuh indahnya? Satu kampung mengenal yang namanya pembacaan Ratibul Aptos. Masya Allah. Jadi ngaji lah. Ngaji, taklim. Oh, jadi kamu Berentet dari masjid yang konon marbotnya ini nggak pernah ada marbot, walaupun ada marbot tapi dia nggak bisa lama. Semua masjid. Alhamdulillah, luar biasa loh. Ini Habib Syami sama Bang Dila, syiarnya luar biasa. Memang jalan prosesnya seperti itu ya, melawan kejoliman di kampung tersebut ya, dan kemaksiatan di kampung tersebut ya. Luar biasa, sampai didatangin apa tuh kelelawar bagong ya, gede banget tuh kelelawar, warna hitam, kelelawar kecil, kelelawar yang kecil jelek kayak minta ampun kan yang hitam. Iya, gimana yang gede, Teh? Hah? Muka sih nggak tampak, tapi secara kasat mata kan semuanya itu tangannya mau bentang itu kan kelihatan jelas. Mungkin kerangkanya. dia pakai ilmu, ada kan ilmu kelelawar juga ada kan? Ya Bib? Ada. Semua jenis itu ada. Itu biasanya suka di hutan ini nih, yang mau ke Jawa, Alas Roban. Alas Roban. Tempat yang warung malam itu ada, siangnya nggak ada. Biasanya yang kelelawar banyak di situ. Nah, terus apa cerita apa lagi? Penampakan apa lagi tuh? Misalnya kan udah nih, selama di sana berarti kan ada terjadi ruqyah dong. Iya. Nah, ruqyah apa yang paling serem ketika di Subang? Ceritakan Habib dan Bang Dila. Ya, siapa tahu tuh mukanya berubah jadi apa, ya kan, giginya berubah jadi apa gitu. Ruqyah apa? Ya kalau yang sama Dila sih terfokus sama ini ya, apa namanya? Satu keluarga itu. Oh, Pak RW ya? Sebelahnya. Kenapa nih Nah, Pak RW itu ibarat kata dia ngetes tuh. Oh. Jadi kita dipanggil ke rumahnya, ngetes, nanya-nanya masalah goib, dan dia juga sebenarnya percaya sama dukun itu juga. Oke, Nah, terus? Dila udah gerem, karena Dila kan saat itu belum bisa kontrol belakangnya gitu kan. Akhirnya mau nggak mau Habib gebrak itu apa namanya? Lantai lah, kita kan duduk di lantai kan, tak Dila jadi, dan Habib juga langsung ngeracau ngomongnya, maksudnya langsung marah lah semua, ngaco, keluarin barang lu sekarang, jangan nggak ada Bib, keluarin, keluarin. Akhirnya dia ngaku ada keris ya di dompetnya dia segini lah, panjangnya? Kan gue bilang keluarin. Kalau Dila sih udah ngeong-ngeong deh. Iya. Udah, akhirnya Dila alhamdulillah sadar lah ibarat kata, terus disuruh wirid, kita pegang apa namanya kerisnya kan, ya pegang kerisnya. Tiba-tiba itu yang Pak RW itu muntah-muntah. Oke, terus? Muntah-muntah baru dia minta maaf. Karena sebenarnya mau ngetes doang gitu. Ya Allah, sombongnya. Ngetes kehebatan kita, padahal apa yang kita punya, Teh? Iya. Kita bawa badan dulu. Tapi kan kita kan bawa ayat suci Al-Quran. Ya, otomatis pasti. tangannya ilahi. Tangan ilahi pasti kan, turun tangan ilahi. Iya. Dengan bimbingannya, terus? Ya itu emang banyak sih, kayak misalkan satu kampung, tapi kalau yang sama Dila itu kan terfokus, karena kita memang fokus awal itu di keluarga Bausen ya, di keluarga Bausen itu terfokus. Yang tadinya cuma bilang satu orang, tiba-tiba satu keluarga itu kena semua. Ada yang paling parah? Yang paling parah sih yang ibarat kata begini teh, sebenarnya dulu itu bukan ke kita, dulu itu sejarahnya anaknya Abah Idrus itu berobatlah sama dukun itu. Oh, astagfirullah. Itu sembuh tadi yang dibilang Dila itu sembuh sakit, terakhirnya karena sawahnya udah banyak yang dijual, habis, ya udah mati.
dijadikan tumbal sama siapa namanya dukun itu. Dijadikan tumbal itu. Nah dulu juga anaknya Abah Idrus yang satu namanya inisialnya D lah, itu berguru sama dukun tersebut. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saat anak yang satunya mati, ada satu kakaknya kesurupan, leluhur mungkin apa, akhirnya ngasih tahu bahwa dukun itu nggak benar. Nah teruslah itu digoda sampai Abah Idrus cari jalannya seperti itu, ngeseok-seok, mau ibadah susah. Pokoknya keluarga itu mau ibadah susah aja. Tapi Abah sendiri itu berarti udah sempat mengalami ilmu negatif dong, ilmu hitam. Udah. Ya karena dia berkiblatnya sempat di sana, otomatis kan. Karena percaya. Jadi gini teh, dukun ini mengaku ustadz. Bukan pure misalkan saya dukun, enggak. Dia dandanannya pakai sarung, baju koko, peci hitam. Oke. Begitu. Bayang terus. Dia pakai sorban. Ya ibarat kata dukun berkedok ustadz lah, atau ustadz berkedok dukun, nggak tahu juga ya. Intinya seperti itu gitu. Tadi kannya baik kan karena memang ngobatin anaknya yang sakit gitu kan. Tiba-tiba satu keluarga jadi kena efeknya dari itu. Nah, Habib sama Bang Dila ini melakukan ruqyah nggak ke Abah Usha? Satu keluarga. Nah, ketika Habib ruqyah dia, yang reaksi yang terjadi apa? Dia sakit, muntah. Apa mukanya berubah jadi cowok gitu? Enggak, muntah darah. Banyak yang muntah darah. Ada darah sih banyak. Oh gitu. Tapi Jadi yang dibilang mukjizat dan karunia-Nya Allah berikan yaitu kita jalan dengan melihat beliau bisa bangun. Udah, saya senang. Jadi beliau udah bersih ya? Bersih. Ini muntah darah. Dan itu terus. Dari muntah emas apa Habib? Kalau muntah emas itu udah alhamdulillah gitu, minta ngeruqyah terus. Habib sekarang dari USA. Saya bingung ya, kenapa kalau yang muntah tuh jangan paku, jangan beli, jangan kawat ya. Kenapa sih nggak pakai mediasi Mas, muntah darah gitu? Ya, muntah darah, muntah apa? Muntah emas gitu. Kan enak ya? Iya. Saya ikut deh. Ini guyonan. Terus. Ya alhamdulillah selama dari kita datang sampai selesai 7 hari itu ya itu berturut-turut, nggak ada istirahatnya. Nggak ada istirahatnya maksudnya? Kita tuh tidur paling cuma sejam 2 jam, ada kesurupan lagi. Gitu? Selama 7 hari itu. Celong. Selama 7 hari itu. Kalau ibarat orang, ya mungkin kalau kayak orang hamil kan matanya celong banget. Yang masuk sosok apa yang banyak? Dia dari dukun itu. Dari dukun apapun, sejenis apapun, semuanya ada. Siluman ada, ini ada. Pasukannya dia? Pasukannya dia. Dan itu 7 hari berturut-turut. Terus nanti sini nih sembuh, udah ntar pindah lagi ke kakaknya, sembuh ntar ke adiknya. Ntar bareng-bareng semuanya. Nah itu kalau bareng-bareng gimana? Ya udah kita nyerang dua-duaan. Dan di situ kita cuma berdua. Yang satu ngeong-ngeong. Saya yang jadi, Habib yang megangin. Iya gitu ya kan, yang ngeong-ngeong, ini Habib yang wirid atau gimana begitu ya. Kalau ada bertiga seru kali ya. Cah. Dan juga memang keluarganya keluarga masih meyakini itu gitu. Maksudnya? Masih meyakini ilmu-ilmu seperti itu karena ya mau nggak mau salah satu keluarga itu ada kakak lakinya itu pun dia masih pakai susu. Hah? Masih pakai pelet gitu-gitu juga. Laki-laki pakai susuk? Iya. Ini mau ngapain sih? Ya nggak tahu. Ondek? Nggak paham. Nggak, maksudnya tujuannya apa? Biar emang ganteng? Dia kalau dia ganteng nggak mungkin pakai susu. Iya. Nggak, setelah Habib datang emang ada gitu efek dari susuknya itu? Kan yang paling muntah parah itu dia. Dan saat kita ruqyah, kita itu dan semua orang ngelihat bahwa mukanya jadi tua. Ya. Setelah udah diambil Saat ruqyah. saat ruqyah. Karena kan pada nggak mau ngaku teh. Nah saat itu Habib main jeplak aja. Pada bohong. Dulu kan saya seperti itu. Lo punya ini. Ya nggak apa-apa. Kalau saya punya apa?
punya ruh dan Sukma. sukma, Punya Allah. roga dan Allah Ta'ala. Amin. Nah, Saya punya istri. sekarang bilang punya my darling gitu bilang ya. Begitu. Terus Jadi alhamdulillah lah, maksudnya dalam 7 hari itu kisah yang Dila. jadi Habib benarkan nih ya cerita Bang Dilah nih ya. Iya ya, karena memang kita berdua saat itu. Karena benar-benar ya mungkin Dila habis itu juga ada lagi pengalaman-pengalaman kita gitu loh. Dari apa namanya? Ya kalau Dila mau ceritain ya silahkan monggo gitu kan. Dari mana Bang Dilah? Dari kita ke Bandung Ke Bandung. saat itu. Dari kita ke Cikunir. Bekasi, Cikunir. Nah, Bang Dilah waktu itu Habib pernah cerita sama saya katanya pernah ruqyah terus keluar gigi caleng atau gimana. Bang Dilah ada nggak? Itu pas Dila udah pulang. Oh. Karena selama 4 bulan Habib di Subang itu kita muter. Saat itu Habib mutar. Kemudian yang saya mau cerita ketika Habib di Panaruban lama di sana 40 hari dan dia puasa. Saat itulah saya lost contact dan mengetahui cerita dia lagi. Habib ngabarin lewat DM atau Messenger. Dia bilang, Dil, Habib masih di sini. Habib mimpi begini. Setelah selesai melunasi puasa 40 hari. Dan beliau memang ya wallahu alam Habib. Boleh saya ceritain? Ceritain aja. Mungkin sosok bersorban yang setelah Habib 40 hari itu beliau nanya ke munsidnya pun beliau adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tadi barusan pas aku meram, nih sosok korban tuh duduk tuh demi Allah aku ngeliat. Makanya aku pengen tanya ini siapa nih. Akhirnya ngomong Bang Dilah. Iya, jadi proses itu pun ya kita ketemu lah. Ibarat kata kita ditunjukin jati diri gitu loh sama Allah Ta'ala. Karena saat itu Dilah pun ada urusan lain. Terus subhanallah kita dikasih suruh ke Subang lagi selama 4 bulan dan melaksanain puasa 40 hari, holwat lah ibarat kata 40 hari dengan ketemu yang saya pernah ceritain ke Teteh juga, apa belum ya? Saya mimpi ketemu Eyang Prabu, saya ketemu Raden Rohmat Suci. Udah kalau itu kan saya megang tongkat lodaya saat itu. Udah. Nah di situ sebenarnya. lodayanya juga saya udah. Di situ gitu loh. Saya belajar gagak lembayung, saya belajar ini, saya belajar itu dan ditunjukkan benar-benar ibarat kata ini loh Pajajaran. Gitu. Habib pulang ibaratnya. Nah, karena yang awal pertama gitu kan saya nggak pernah belajar siapa itu Prabu Siliwangi, siapa itu Prabu, karena kan aslinya Pekalongan, Jawa Tengah. Kenapa ke Pajajaran. Jawa Barat? Dan kita ketemu Dila pun, Dila boleh ditanya juga sama Dila, setiap orang yang punya pegangan macan kalau ketemu Habib pasti jadi. Siapapun itu. Kecuali aku kan. Oh, teteh punya yang biskuit. Iya, kan aku punya sincil. Incu. Tuh. Nggak jadi kan aku mencil. Itu begitu. Iya. Mau siluman macan kalau misalnya dekat sama Habib, biasanya dia langsung jadi. Kita pernah juga sama Dila itu ngumpul di rumah Ipan saat itu. Ada yang sok-sokan bahas-bahas ilmu seperti itu gitu loh. Sedangkan orang yang punya ilmu kan harusnya nggak usah mengekspos itu kan. Disitulah nggak kuat geprak ini jadi semua tuh bertiga. Lucu dong. Trio macan jadinya ya. Dila termasuk. Bang Dila juga termasuk. Yang ngikut. Berarti bukan trio macan. Ada maksudnya 2 orang sama Dila itu 3. Oh, trio macan. Itu ya pokoknya pengalaman itu ya Dila banyak. Karena kita dulu kan Habib sama Dila gitu. Sampai yang di Cikunir Dila bisa ceritain aja dia. Cikunir itu di daerah mana Bang Dila? Bekasi. Oh, Cikunir Bekasi. Arah ke Grand. Ya, I know. Terus? Ya itu dibilang awal muasal kita ke Subang.
Oh, oke. Jadi sebelum ke Subang itu sebenarnya kita di Cikunir dulu. Nah, gimana itu? Gimana? Ya, salah satu anak yang itu ya sebut aja inisialnya I. Dia memang mertuanya kan di situ di Cikunir. Dan kalau orang tua aslinya yang di Subang. Nah, dia dapat orang Cikunir. Dan saat itu juga semua satu keluarga juga sama. Karena satu pancuran sih. Kalau dibilang satu keluarga juga sama. Ya banyak berbagai macam, minta inilah, minta tolong buat dagangannya laku. Bahkan ada yang lebih serem lagi. Dulu ini dia jagoan, preman, jawara. Siapa namanya? Mas Anto. Anto ya. Yang di Jati Bening ya? Yang dari rumah dari Cikunir kan nggak jauh tuh. Iya. Anto. Nah itu ceritanya seru juga tuh. Jawara dia. Jawara. Dan ilmu apapun ada di badannya. Ih, rawa rontek. Ya sejenis itu. lah. Ya saat itu memang dibilang kedatangan kita aja udah memang sambutannya udah nggak baik. Meresahkan ya? Iya biasanya meresahkan dan nggak bisa kita ngeguyon aja, nggak bisa. Ini serius loh gitu. Kalau bahasa kita datang ke sesuatu rumah yang memang dia punya ilmu kebal, ilmu rawa rontek ataupun sejenisnya, panas berlawanan dengan hakikatnya kita yang datang tuh bersih. Kita nggak punya apa-apa, nggak ada daya, cuman kita pengen tahu lu kenapa sih. Orang kita mau nyembuhin kok. Karena kan yang kita pakai ini ruqyah syariah. Ruqyah syariah. Ruqyah syariah yang dan ayat suci Al-Quran. Metodenya itu memang diruntunkan kita membaca ayat suci Al-Quran, wirid, zikir, yang memang di dalamnya itu kita nggak boleh ngedawamin suatu surat ataupun suatu zikiran. Boleh ngedawamin sesuatu hal yang untuk yang mungkin keinginan diri sendiri, tapi bukan untuk menyelakai orang lain. Oke. Kalau cerita di Cikunir sih banyak sih. Cuman kisahnya itu memang sebagian kita dulu punya tim namanya BGH. Betul. Bakers Ghost Hunter. Masa-masa muda. Dan di dalamnya itu teh non muslim. Wah, seru dong kalau kayak gitu. Ada yang Kejawen, ada yang Jawa Barat, ada yang Jawa, ada yang macam-macam. Kalau kita ngobatin semuanya bisa. Yang satu bisa narik barang, yang satu bisa manggil, yang satu dong. bisa buat tim tempur. Seru itu. Bukan seru lagi, tapi keseruan itu dihancurkan oleh salah satu filsafat. Kalau dia bilang dia pernah bertemu dengan Allah. Hah? Kaget teh. Berarti dia udah mati dong. Orangnya masih hidup dan sampai sekarang itulah yang nyebabin kita mulai pecah. Cerita perkumpulan itu sebenarnya pengobatan Cikunir dan Bekasi, Jati Bening itu ya perkumpulan BGH. Cuman dihancurkan dengan masing-masing punya statement. Kalau dia ketemu cahaya ilahi sih masih mending ya. Kalau mimpi ketemu cahaya ilahi masih mending melihat cahaya ilahi, cahayanya. Ketemu Allah. Jumpa fans apa bagaimana? Ya, kan itu filsafatnya tinggi banget ya. Bahasanya dia bisa ketemu dengan Allah. Saat itulah saya pecah dan saya cuma berdua sama Habib saat itu. Oke. Orangnya masih ada sampai sekarang? Ya mungkin kalau itu masih ada kali. Yang benar-benar kita doakan dia bertemu dengan Allah. Secepatnya. Jangan. Itu doa. Lah, kan kita mengaminkan apa yang dia bicarakan. Betul. Jadi ya itu kita punya tim namanya Bakers Ghost Hunter. Seru loh kalau dibentuk lagi seperti itu, jadi kayak Ghostbuster gitu, versi Indonesia. Kalau Ghostbuster bawa alat teh, kalau kita nggak bawa alat teh. Bawa ayat suci Al-Quran. Iya, itu nggak bisa ditanya teh. Bahan itu. Jadi kita punya tim, jadi ya mainnya kayak formasi aja. Iya. Oke. Nanti ini ke sini, lu baca ini begini sama yang di Mas Anto itu pun dari awal kita datang disambut Mas Antonya kelawar banyak juga saat itu. Terus karena kita nggak dihormatin, anak-anak kan capek.
hari capek, dan di situ ya alhamdulillah Habib yang dituakan saat itu. Ya kan, anak-anak nggak dihormatin, kita tidur ya asal tidur gitu, nggak masalah untuk tidur gitu. Sebenarnya nggak masalah tidur karena Habib sama Dila pun kita nggak tidur, kita ngerokok aja, jagain si Anto ini gitu loh. Setelah bangun pagi, biasanya kan orang kalau misalkan minta bantuan sama orang itu kan hormatin lah, kasih sarapan atau apa. Ini nggak, ini dikasih telur yang dari kulkas. Jadi nasi dingin, telurnya telur ceplok dari kulkas. Terus? Ya? Jadi telur dingin sama nasi dingin. Razia. Kasih kecap doang. Naiklah Habib di situ. Kayak itu banget, remehin. Remehin. Ya udahlah begini aja deh. Teriaklah Habib di situ. Dedil, ajak Anto ke atas. Keluarganya nggak usah ada yang tahu. Ajak dulu ke atas. Udah semua anak-anak ke atas. Lo baca ayat ini, lo ini, lo ini, lo ini, lo ini. Sampai itu Anto bisa baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Tadinya nggak bisa ngomong. Tadinya nggak bisa ngomong. Si Anto aja tuh. Karena kan kebanyakan ilmu. Banyak ilmu dan dia pakai susuk di lidah. Sama di bibir. Ih, Anto, so keren banget lu. Itu. Akhirnya. Terus? Itu Dila muntah darah, saya pun muntah darah. Kita manggil Sukma karena saat itu Sukmanya di sekep. Si Anto? Sama jin itu. Ya pengen ditanam untuk batu Nah itu Habib meditasi, Dila megangin Anto. Pokoknya banyak, ada berapa orang itu ya? Hampir 10-an. 10 orang. Ada yang baca ayat Al-Quran, pokoknya dibagi tim lah. Sampai alhamdulillah Anto itu bisa nyebut astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sampai keluarganya pun yang baru datang, dia maksain naik ke atas dan dia dengar sendiri Anto itu udah bisa ngomong astagfirullah. Istighfar ya. Istighfar. Nah, pertanyaan saya, ketika dia udah sadar, ditanya nggak sih ngapain sih dia bikin susuk di lidah gitu? Dia namanya Jawara kan. Maksudnya apa, biar orang tunduk? Ya. Emang dia mau jadi PSK gitu? Kalau di lidah, saya itu bahasanya itu namanya bukan susuk sih, apa sih namanya, ilmu silat. Ilmu silat itu artinya silat lidah? Bukan, orang ini akan percaya dan tunduk sama dia. Jawara itu punya untuk meyakinkan omongnya. Pengasihan lah kalau bahasa Sunda, orang Sunda biasa gitu. Jadi buat rayuan juga ke wanita. Ya ilah illallah. Nah, alhamdulillah baca istighfar, terus dia bisa minum. Dia bisa minum air doa karena awal juga dikasih air doa dibanting. Gelasnya. Gitu. Sama yang kayak kemarin kita ruqyah minum air doa bilang pahit. Nah, itu seperti tapi ini dibanting. Itu alhamdulillah dia mau minum dan itu pakai tangan kanan dan udah baca istighfar terus. Dan sempat bisa diajak ngobrol. Alhamdulillah. Tapi walaupun udah ada bukti seperti itu pun ya tetap aja kita tetap gak dihargai, tapi kita lillahi ta'ala namanya. Tetap kenapa? Tetap nggak, ibarat kata nggak dihargain lah, nggak diajak ngobrol, nggak ada bilang terima kasih atau apa ya. Kita pulang aja udah. Pulang aja udah pulang. Emang kita harapin apa? Uang. Hampa aja udah. Habis datang ke rumah orang kita obatin hampa, ngapain? Kita nggak pernah mengharapkan sesuatu apapun. Selagi lu mau diruqyah, lu mau dibersihin, kita taruh wadah, kita ajak lagi, kita bimbing lagi ke jalan yang baik. Jadi perkumpulan orang mencari jati diri sebenarnya sih 10 orang itu. Cuman ya karena memang 1% orang itu mungkin karena saya dituakan juga kan. Dan ditakutkan. Dan ditakuti. Sudah tua ya. Karena dulu frontal ngomongnya. Yang itu ya, lo punya apa, lo punya apa, lo punya apa, lo punya begini gitu. Ketika kacamata itu turun dan duduknya udah beda, ngerokok, keringetan, biasanya saya yang tahu udah saya tinggal. Karena ucapannya udah ngaco deh. Beliau kalau udah kayak gitu halnya datang. Itu namanya seorang hal kalangan ya masing-masing sih, hal itu kan panas deh. Dan itu pernah saya alamin juga hal-hal. Sekarang udah enggak ya? Ya kalau itu masih wallahu alam. Intinya ucapan yang keluar itu baik. Pastilah. Baik. Cuman rada
ekstrim aja. Iya, ada ekstrim. Itu. Ah, nggak mungkin. monyet lu katanya. Ngapain lu gini-gini? Setan. Nah, lu kena kan. Saya yang udah tahu saya keluar. Udah lu siap-siap aja. Dengerin kalau dikatain, dengerin aja. Ntar juga ada hikmahnya. Bener. Banyak yang jadi sampai sekarang. Itu Jadi baik. cara dakwahnya awal dulu. Gitu. Proses ya, on proses semuanya ya. Iya, alhamdulillah. Ya kan bisa dengan lagu, bisa dengan puisi, bisa dengan seakan-akan marah gitu. Ya proses on proses semuanya. Gitu. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Seru banget. Nanti kapan mau kalau masih ada sisa-sisa anggota bikers Ghost Hunter-nya Habib sama Bang Dila, aku mau undang, pengen tahu nih, pasti seru nih kisah-kisahnya. Sebenarnya Dila, Ajis itu juga termasuk. Aku pengen penelusuran sih lebih tepatnya sama Ghost Bikers. Mungkin nanti ada kali. Banyak dan cerita yang lebih seru ada. Kita kumpulin lagi, kita penelusuran. Iya. Siap. Mungkin Habib pernah belum cerita ya Apa tuh? tentang bagaimana Habib hidup kembali. Guys, ini akan ada cerita. Tadi barusan Bang Dila ngasih bocoran, katanya Habib hidup kembali. Berarti pernah mati suri. Hampir Ya, dan sempat. hampir ya. Nah, nanti ini untuk cerita selanjutnya biar Habib sendiri yang langsung cerita. Kan kita belum pernah denger nih tentang history spiritual Habib sendiri, gimana ceritanya. Dan malam ini Bang Dila ngasih bocoran, dan saya sekarang malam ini menuntut terhadap Habib Muhammad Syami Alatas next untuk menceritakan bagaimana history spiritual. Bersediakah engkau Habib Syami Alatas untuk bercerita tentang perjalanan spiritual kehidupanmu? Insya Allah nanti Ya, diceritain. Ada ceritain ya. waktu. Alhamdulillah, saya terima tantangannya gitu dong. Kayak main apa? Oke ya, nanti tunggu ya untuk cerita nih. Terima kasih loh Bang Dila udah Iya, ngasih sama-sama. bocoran. Habib udah pernah hidup kembali gitu, dan tahun berapa itu akan saya tagih. Dan hidup kembali sampai saat inilah. Orang-orang Alhamdulillah. mengenal beliau. Pada akhirnya mengenal sosok Habib Syami Alatas. Nah, ini cerita yang disembunyikan sepertinya dan belum pernah cerita kepada saya, dan saya akan tutup di depan kamera untuk cerita. Oke, Bang Dila, terima Iya, kasih oke. banyak udah Sama-sama. mau podcast sama aku dan Habib. Ya pokoknya apapun yang bisa kita perjuangkan di jalan Allah sesuai dengan kemampuan kita, lakukan aja itu. Jadikan itu sebuah rasa cinta kita kepada Allah, meskipun kecil, insya Allah itu akan menjadi barokah buat kembali buat kita. Amin. Itu juga buat pesan-pesan di rumah, dan untuk pesan juga untuk diri saya sendiri juga. Untuk semua sahabat-sahabat yang mendengar, lakuin aja. Selama itu membuat Allah mencintai kita, lakukan aja, walaupun itu hanya sebesar biji gabah ya. Insya Allah kebarokan yang Allah berikan kepada kita akan jauh dari dengan apa yang udah kita lakukan. Oke, untuk sahabat-sahabat di rumah, terima kasih banyak. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen, dan di share sebanyak-banyaknya biar kami terus semangat untuk membuat konten-konten cerita dan penelusuran yang bisa dibagi oleh sahabat-sahabat di rumah. Intinya, jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.